Hai semua, kenalin namaku Fadila Eka Putri dengan NIM 2110120140158 dari Teknik Geodesi Undip Angkatan 2020. Nah, di sini aku bakal ngasih tutorial nih bagaimana cara mengolah LSD menggunakan GED. Nah, eh, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka dulu nih GED kita. Oke. Nah, apabila udah kebuka, selanjutnya kita menginput data yang akan kita masukkan. Di sini input datanya berupa save file atau SHP. Nah, buat caranya adalah kita klik di Asset, kemudian kita New, kemudian kita pilih yang save file, kemudian kita select. Nah, selanjutnya kita nyesuaiin apa yang diminta sama GI-nya. Nah, di sini GI itu meminta file SHP, zip, DPF, PLC, SHX, JPG, fix, QIX, SBN, dan XHP XML. Nah, jadi kita tinggal input semua yang diminta oleh GI-nya. Kita input yang JPG, kemudian DBF, PNG, terus SBN, terus SHP, dan juga SHX. Terus kita open aja. Nah, kalau udah, kemudian untuk asset name kita rename. Ini citra yang SHP yang kita gunakan yakni untuk SHP Kabupaten Tasikmalaya. Kalau udah, kemudian kita oke. Nah, buat melihat apakah dia udah terupload atau belum, kita klik teks, kemudian kita lihat di sini. Nah, dia masih mengupload. Jadi kita tunggu aja sampai dia selesai. Buat cara tahu dia selesai atau belum itu dilihat dari tanda checklist seperti ini. Apabila sudah dapat tanda checklist, berarti SHP yang kita ingin masukkan sudah terupload di GE. Oke, ini udah terlihat bahwasannya untuk data SHP yang kita mau sudah terupload. Sebenarnya kita bisa lihat di sini di legacy asset. Kalau belum muncul, kita bisa klik refresh. Nah, ini udah muncul ya di sini. Nah, kemudian untuk memasukkan SHP player, kita klik dua kali, kemudian kita tunggu sampai semua data yang ada di sini sudah tertampil. Nah, ini udah ada merah-merahnya, kemudian kita import. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa variabel parameter yang digunakan untuk mendefinisikan uh, permukaan suhu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini udah terupload, kemudian kita ganti tabel ini dengan nama SHP yang kita input tadi. Setelah itu, kita mulai untuk melakukan proses LST. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menampilkan save file. Jadi save file yang telah kita upload tadi, kita tampilin di GE-nya. Nah, dengan cara seperti yang akan saya kopikan berikut ini. Terus kemudian kita tunggu. Nah, buat nunggu proses ini kita memerlukan internet yang sangat stabil. Nah, ini sudah terlihat dan prosesnya sudah selesai. Nah, ini merupakan layar dari SHP Tasikmalaya, jadi langsung kena.
menampilkan SHP Tasikmalaya. Nah, selanjutnya kita menambahkan citra. Untuk citra yang kita gunakan itu menggunakan citra lensa 8 dengan spesifikasi yang TIR yang kita kopikan. Nah, ini kita menggunakan image collection lensa LC08. Selanjutnya kita melakukan sortir berdasarkan wilayah. Dalam mensortir berdasarkan wilayah ini, kita di JEE itu tidak bisa mensortir secara otomatis. Jadi, walaupun kita udah memasukkan file SHP-nya, kita tetap harus melakukan pensortiran wilayah secara manual. Nah, selanjutnya kita memasukkan script sortir berdasarkan tanggal. Nah, untuk tanggal yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi, bebas saja buat tanggalnya. Di sini dengan menggunakan script ini, misalkan aja buat data praktikum ini, pencitraannya itu di tahun 2017, bulan Januari, tanggal 1. Ini sampai 2017, bulan Desember, tanggal 7. Nah, misalkan aja kita bisa ganti nih. Sini kita bisa ganti menggunakan misalnya aja 2018 sampai 31 Desember. Kemudian kita run. Kita coba untuk run. Nah, apabila udah, selanjutnya kita melakukan cloud masking. Nah, cloud masking sendiri itu digunakan untuk meminimalisir gangguan awan yang ada di dalam citra. Nah, buat scriptnya seperti yang ada di layar. Kemudian kita bisa run aja. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya potong batas admin. Kita hapus dulu, kita kasih pause. Dan dalam memotong batas admin ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya untuk SHP ini di GA itu tidak bisa mendeteksi secara otomatis, jadi kita harus memotong secara manual dengan cara L8 potong sama dengan L8 clear.clip Kabupaten Tasikmalaya. Terus kita akan sebenarnya untuk men-run setiap script yang udah kita masukkan itu dapat dilakukan secara keseluruhan, tapi kita akan melakukan di tutorial ini secara satu-satu. Selanjutnya adalah kita mengubah faktor skala. Nah, jadi di GEE ini, faktor skala itu belum sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi kita harus mengubah juga secara manual dengan cara memasukkan script seperti yang ada di layar. Nah, untuk hasilnya itu ini. Varian L8 scale sama dengan scale L8 potong. Nah, setelah itu kita melakukan script menampilkan citra. Menampilkan citra yang udah kita cloud masking, udah kita ubah faktor skalanya, gitu. Dengan cara mengklikkan, memasukkan script map at layer dari faktor skalanya. Kemudian kita coba run. Nah, di sini dapat lihat bahwa layernya itu udah ada 2. Proses masih berlanjut. Nah, ini udah mulai terlihat bahwasanya untuk data dari citra Lightset ini udah ke input. Nah, caranya itu
dapat dilihat dari adanya perbedaan warna. Kalau sebelumnya tadi kan dia berwarna abu-abu muda, nah ini udah mulai ada hitam-hitam, dimana dia tuh udah ada 2 layer, untuk yang tadi masih ada 1 layer. Nah, selanjutnya kita melakukan komposisi citra. Nah, komposisi citra ini ditujukan buat kita melihat nih, apakah bagaimana sih sebenarnya keadaan citra itu uh, sebenarnya gitu, atau warna true color-nya itu bagaimana, dengan cara memasukkan script map at layer dari hasil faktor skala tadi, kemudian image is param, kemudian true color. Kita coba run. Ini layarnya udah terlihat bahwa di sini ada 3 layer. Nah, ini udah terlihat nih warna dari citra sebenarnya, warna sebenarnya. Masih proses lagi kalau kita zoom out, zoom in. Nah, beginilah tampilan warna true color-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan pensentralan citra atau memposisikan citra sehingga dia itu berada di tengah. Nah, tujuan dari memposisikan citra agar dia itu berada di tengah itu agar citranya ya tidak kemana-mana gitu pada saat kita melakukan pengolahan menggunakan GE. Kemudian kita akan aja, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita melakukan pendefinisian thermal band. Untuk mendefinisikan thermal band ini sesuai dengan standar internasional. Kita menggunakan varian thermal, kita masukkan script ini. Nah, buat band yang digunakan itu menggunakan band 10. Ini kita coba buat run aja. Nah, karena prosesnya udah selesai, kita lanjut ke script berikutnya, yakni mengubah thermal band itu dalam suhu Celcius. Jadi, karena di GEE itu suhunya itu masih, bukan, di Landsat itu suhunya masih Kelvin. Jadi, perlu diubah dalam Celcius. Kopikan aja script yang udah dibuat. Nah, ini buat pengkonversiannya seperti yang udah kita pelajari 273 untuk dari Kelvin ke Celsius. Akhirnya kita langsung aja ke proses selanjutnya, yakni mengklasifikasikan bagian dari LST. Nah, buat mengklasifikasikan bagian dari LST, itu kita sesuai dengan klasifikasi yang kita inginkan gitu. Nah, jadi di sini diperoleh untuk suhu SD. SD itu sangat dingin, ini suhu dingin, yang suhu sedang, normal, dan juga hangat. Nah, untuk suhu yang sangat dingin, itu LT ini mendefinisikan bahwa dia itu harus berada di bawah 16 derajat Celcius, atau bisa dikatakan bahwa LT ini ada merupakan suhu maksimum dari suhu sangat dingin gitu. Nah, untuk suhu dingin dia tuh menggunakan suhu yang berkisar antara 16 sampai 20. Untuk suhu sedang dia berkisar antara 20 sampai 24. Untuk suhu normal dia berkisar antara 24 sampai 28, dan untuk suhu hangat dia tuh lebih dari 28. Jadi GT itu artinya itu minimal. Kemudian kita coba run aja. Ini ditunggu dulu prosesnya.
Oke, karena prosesnya sudah berhenti, ini dapat lihat ya kalau close match, kalau cakupan awan di citra ini sangat sedikit sekali, jadi sudah bagus. Selanjutnya adalah menampilkan hasil dari klasifikasi tadi. Nah, dengan cara memasukkan script map at layer dari setiap klasifikasi. Nah, untuk param 2, dia tuh sangat dingin, param 3 dingin, param 4 sejuk, param 5 normal, dan param 6 itu hangat. Nah, buat param itu dapat dilihat di sini gitu. Kemudian kita coba untuk run aja. Nah, ini dapat terlihat bahwasanya untuk layarnya sudah ada hangat, normal, sejuk, dingin, dan sangat dingin. Jadi kita tunggu aja sampai prosesnya itu benar-benar selesai. Selain itu, untuk pendefinisian warna, kita dapat lihat di setiap parameter yang ada di sini. Ini merupakan kode dari setiap warna yang digunakan. Ini prosesnya udah mulai terlihat buat suhu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ini prosesnya udah selesai ya. Dapat lihat bahwasanya uh, suhu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini udah merata, tapi ada beberapa daerah yang dapat lihat masih bolong gitu ya. Nah, cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menambah uh, jangka waktu yang digunakan. Misalnya kan ini dimulai dari 2017 bulan Januari tanggal 1 sampai 2018 bulan Desember tanggal 31. Nah, kita bisa menambah rentang tanggalnya sampai sebanyak apapun. Sampai tahun 2021 bisa, untuk tahun 2022 berarti belum bisa karena kita kan belum Desember kan ya. Nah, kita coba run lagi. Kita tunggu dulu prosesnya sampai benar-benar selesai. Buat kembali lagi buat kode ini sesuai dengan standar internasional, jadi kita bisa kopikan aja dan kemudian kita paste dan kita search, bakal muncul kode warnanya. Nah, untuk melihat warna dari klasifikasinya, kita bisa ke layers, kemudian kita ke properties, ke setting, kemudian kita lihat nih bahwa untuk hangat dia tuh didefinisikan oleh warna merah. Kemudian untuk yang normal, dia tuh didefinisikan oleh warna biru muda. Kemudian untuk warna sejuk, dia tuh diklasifikasikan dengan warna hijau. Selanjutnya untuk suhu dingin, dia tuh diklasifikasikan dengan warna kuning. Dan selanjutnya untuk suhu sangat dingin, dia didefinisikan dengan warna biru tua. Nah, ini sudah terinput untuk nambahan data panjangnya, tapi masih dapat dilihat bahwasanya untuk beberapa daerah masih terdapat bolong dalam pengklasifikasiannya. Nah, itu bisa saja terjadi karena dia tuh memiliki faktor skala yang kecil sehingga dia untuk dari JEE sendiri tidak dapat mendeteksinya. Sekian tutorial LST yang dapat saya sampaikan. Bye-bye.